Hai semuanya, kami dari kelompok 9 pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang koordinasi. Nah, di sini kami yang beranggotakan terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Reja Setiawan, kemudian ada Ratih Maladewi, kemudian ada saya sendiri, Rinca Eklesia Sringoringo, dan yang terakhir ada Romasi Irmawati Situmorang. Pertama sekali, kita harus mengetahui pengertian daripada koordinasi. Secara etimologis, kata koordinasi diserap dari bahasa Inggris, yaitu coordination, yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur, atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Yang kemudian menurut MC Farlan berpendapat bahwa koordinasi adalah sebuah bentuk proses yang mana pimpinan mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap tindakan bisa dicapai sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya menurut Money dan Riley menjelaskan koordinasi adalah suatu upaya yang dilakukan secara teratur di dalam sebuah kelompok untuk bisa melahirkan suatu tindakan secara bersamaan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu ciri-ciri daripada koordinasi. Berdasarkan definisi MC Farlan tadi, maka koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Bahwa tanggung jawab daripada koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas dari pimpinan. Koordinasi sering dicampur adukkan dengan kata kooperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian, pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Yang kedua, adanya proses atau continue process. Sebab koordinasi adalah pekerjaan daripada pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, pengaturan secara teratur daripada usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah daripada individu yang bekerja sama di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Yang keempat, konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti daripada koordinasi. Kesatuan daripada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usahanya daripada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Yang kelima, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan daripada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Selanjutnya, pentingnya koordinasi. Yang pertama, koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu, maka koordinasi adalah memberikan sumbangan atau kontribusi guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi atau khusus. Yang kedua, koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan atau leadership. Kalau kepemimpinannya kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu, koordinasi menentukan atau mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada kepemimpinan. Yang ketiga, koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal di dalam organisasi itu. Artinya, bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, tetapi harus dikendalikan. Oleh karena itu, personal harus diperhatikan pekerjaannya dan akan merasa senang bila mendapat penghargaan
dari hasil kerjanya. Jenis-jenis koordinasi. Ada 4 jenis-jenis daripada koordinasi. Koordinasi intern, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasannya langsung. Dalam koordinasi ini, kepala atau manajer wajib mengkoordinasikan kegiatan daripada bawahannya. Apakah bawahannya telah melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas pokoknya. Untuk mengetahui kemampuan seorang kepala atau manajer dalam mengkoordinasikan bawahannya, tergantung daripada berapa jumlah bawahan yang dapat dikoordinasikan secara efektif. Bila terdapat adanya bentang atau jenjang pengendalian yang luas, berarti jumlah bawahan yang harus dikendalikan banyak. Sebaliknya, bila terdapat adanya bentang atau jenjang pengendalian yang sempit, maka jumlah bawahan yang harus dikendalikan sedikit. B. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan secara horizontal. Hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lainnya. Dengan kata lain, bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Dalam koordinasi fungsional ini, dibedakan antara koordinasi fungsional yang bersifat intern dan ekstern. Pada koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Misalnya, koordinasi fungsional dalam bidang perencanaan departemen. Untuk itu diperlukan koordinasi dari Kepala Biro Perencanaan Departemen dengan para sekretaris Direktorat Jenderal dalam lingkungan departemennya. Kepala Biro Keuangan Departemen perlu mengadakan koordinasi di bidang keuangan anggaran dengan para sekretaris Direktorat Jenderal. Pada koordinasi fungsional yang bersifat ekstern, ialah koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya. Misalnya, Departemen Pemerintah RI, di mana setiap departemen hanya menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidangnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, diperlukan kerjasama antar departemen atau antara departemen dengan lembaga pemerintah non-departemen. C. Pendekatan antar indisiplin. Sesuai dengan tugas pokok pemerintah RI, bahwa departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen adalah melaksanakan bagian tugas pokok pemerintah RI di bidangnya masing-masing. Untuk mencapai tugas pokok atau tujuan negara itu, diperlukan pendekatan antar disiplin atau ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh tiap-tiap departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Untuk itu diperlukan KIS atau koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi agar tugas-tugas pemerintah itu dapat dilakukan secara simultan, seirama, dan serasi. D. Pendekatan lintas sektoral atau serba fungsi. Suatu proyek pembangunan masyarakat menyangkut berbagai sektor atau subsektor. Oleh karena itu, agar proyek ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat, diperlukan pendekatan terhadap beberapa sektor atau subsektor. Dalam proyek pengairan, tidak hanya dimanfaatkan untuk pertanian yang merupakan tanggung jawab fungsional Departemen Pertanian, tetapi dipergunakan pula untuk sumber pembangkit tenaga listrik. Bendungan tersebut mungkin dimanfaatkan bagi perikanan, mungkin dipergunakan untuk jalan air dengan perahu, atau objek pariwisata yang merupakan tanggung jawab fungsional Departemen Perhubungan. Berdasarkan atas pendekatan antar sektor dan subsektor ini, diperlukan koordinasi dalam perencanaan kebijaksanaan dan program dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, baik antar departemen maupun antar instansi-instansi pemerintah lainnya. Masalah koordinasi. Masalah koordinasi di dalam pemerintah Indonesia masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Pedoman dari pemerintah adalah KIS atau koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Maksudnya, supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah itu berhasil, perlu adanya integrasi dalam kesatuan tindakan, dan dengan adanya sinkronisasi, diharapkan supaya tindakan itu serasi, seirama, selaras satu sama lain. Jadi KIS ini berarti adanya pengendalian dalam berbagai kegiatan secara khusus, agar diperoleh adanya kesatuan tindakan yang serasi, selaras, dan seirama. Sebab-sebab timbulnya masalah koordinasi. Yang pertama, sejumlah dan kompleksnya fungsi dan kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh berbagai unit atau perorangan,
2. Bertambahnya pengkhususan daripada berbagai kegiatan sehingga memperbesar struktur organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, dengan semakin kompleksnya dan besarnya struktur organisasi menambah pula masalah koordinasi. Demikian pula asas daripada bentang pengendalian atau span of control termasuk pula dalam masalah koordinasi. Masalah-masalah tersebut tergantung pula atas kemampuan dan kecakapan pimpinan dalam mengendalikan bawahannya. Struktur organisasi yang kompleks akan menimbulkan bertambahnya masalah komunikasi yang sukar untuk memperoleh koordinasi yang baik.